Halo semuanya, masih dengan soal vektor bentuk yang kedua. Nah, jadi pada channel ini kakak sudah membahas mengenai rumus dasar vektor dan kemudian berbagai jenis soal. Untuk link video-video tersebut, kalian bisa lihat di deskripsi box atau kalian bisa langsung pergi ke playlist yang terdapat pada channel ini dan kemudian memilih materi Fisika kelas 10 SMA. Nah, nanti kalian bisa pilih video mana yang ingin kalian tonton. Nah, langsung saja kita bahas mengenai soal yang kedua ini. Jadi diketahui dua buah gaya masing-masing 30 Newton dan 15 Newton. Jika kedua gaya memiliki resultan 15 akar 3 Newton, hitung besaran sudut apit antar kedua gaya. Nah, jadi diketahui F1 itu sama dengan 30 Newton. Kemudian F2 itu sama dengan 15 Newton. Dan resultan gayanya itu sama dengan 15 akar 7. Kita akan menghitung sudut apit antara kedua gaya atau sudut alfa sama dengan berapa ya? Nah, langsung saja kita kerjakan ya. Nah, pertama-tama seperti yang kita ketahui, hanya ada satu rumus untuk menentukan resultan, yaitu R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Nah, pada kondisi ini kita tidak mencari resultannya. Resultannya sudah kita ketahui. Kita akan mencari cos alfa. Nah, untuk mencari cos alfa, pertama-tama kita akan memindahkan F1 dan F2 ini dulu ke samping sana, sehingga cos alfanya dapat menjadi cos alfa sama dengan gitu ya, maksudnya. Atau kita pindahkan cos alfanya juga ke sana, dan nilai-nilai lainnya kita pindahkan ke samping satunya. Jadi bisa begini kan, kita putar. Ini kita pindahkan ke sana. Di positif 2F1 F2 cos alfa dipindahkan menjadi kita putar saja ya, menjadi begini. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa sama dengan F kuadrat. Nah, ini sama saja kan? Kemudian kita akan memindahkan komponen F1 kuadrat dan F2 kuadrat ke samping sana, ke samping kanan dari tanda sama dengan. Sehingga yang tersisa di samping kiri hanya 2F1 F2 cos alfa sama dengan R kuadrat. F positif F1 kuadrat dipindahkan menjadi negatif F1 kuadrat. Positif F2 kuadrat dipindahkan menjadi negatif F2 kuadrat. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi, oh di sini masih ada komponen 2F1 F2 selain yang cos alfa. Nah, kita akan pindahkan 2F1 F2 sehingga yang tersisa di sini adalah cos alfa sama dengan R kuadrat dikurang F1 kuadrat dikurang F2 kuadrat dari perkalian dipindahkan menjadi pembagian 2F1 F2. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini kita akan menghitung cos alfa. Sama dengan R kuadrat itu 15 akar 7 kuadrat ya. 15 akar 7 pangkat 2. Dikurang F1 kuadrat 30 pangkat 2. Dikurang F2 kuadrat 15 pangkat 2. Dibahagi 2 dikali 30 dikali 15. Nah, sama dengan 15 akar 7 kuadrat itu misalnya yang sudah kita pelajari ya di bangku SMP. Misalnya ada dua komponen dikuadratkan seperti ini, itu sama saja dengan artinya 15 kuadrat dikali akar 7 kuadrat. Seperti itu ya. Nah, 15 kuadrat dikali akar 7 kuadrat ya.
15 kuadrat dikali akar 7 kuadrat dikurang 30 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Kemudian dibahagi 2 dikali 30 dikali 15. Nah, kalau kakak biasanya ada jumlah operasi hitung begini, besar begini, kakak akan mengeluarkan, akar 7 kuadrat itu sama saja dengan 7 kan? Jadi kita langsung ganti saja ya, ini menjadi 7 kuadrat. 7 kuadrat. Nah, kalau kakak akan melihat komponen yang sama dari operasi yang akan kita hitung sehingga nilainya akan semakin kecil. Nah, di sini kita lihat ada, ini kan dapat kita sebut ini A, ini B, ini C kan komponennya. A, B, C. Di mana ketiga bilangan ini sama-sama mengandung 15 ya. 15 kuadrat, kemudian 30 kuadrat kan 30 kuadrat itu sama saja dengan 2 dikali 15 kuadrat ya. Sama saja kan? Nah, kakak akan mengeluarkan 15 kuadrat ini. Jadi, 15 kuadrat dikali, jadi yang pertama tersisa 7 kuadrat kan? Dikurang. Nah, yang ini kita keluarkan 15 kuadrat, tersisa 2 kuadrat. Dikurang. 15 kuadrat kan itu kita ambil semuanya, jadi tersisa 1 kan? Nah, maksudnya itu begini, 1 kali 15, 1 kuadrat kali 15 kuadrat kita ambil ini, jadi tersisa 1 kuadrat atau 1. Dibahagi 2 dikali 30 dikali 15. Sama dengan, kita biarkan dulu 15 kuadratnya, dikali 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 49 ya. Oh, maaf, ini kan tadi akar 7 kuadrat yaitu 7 ya, jadi ini sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada kuadratnya, kan tadi akar 7 kuadrat, itu kita habiskan akarnya jadi 7. 7 dikurang 2 kuadrat, 2 kuadrat itu kan 4. 7 dikurang 4 itu 3, 3 dikurang 1 itu 2. Dibahagi 2 dikali 30 dikali 15. Nah, 15 kuadrat ini sama saja dengan 15 kali 15 kan? Kita langsung bisa coret-coret. 1, 1. Ya kan? Kemudian kita coret 2 dengan 2. 1, 1 hasilnya. 15 dengan 30 kita bahagi 2. Bagi 15. Jadi 1 dan 2. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 per 1 kali 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi cos alfa itu sama dengan 1 per 2. Nah, sedangkan kita akan mencari alfa, jadi kita melihat dari sini. Sudut alfa yang 1 per 2 itu angkanya berapa ya? Nah, alfa itu sama dengan, kalau kita ingat-ingat di tabel tadi, kalau cos 1 per 2 itu, alfanya itu sama dengan 60 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah 60 derajat. Jadi sebenarnya konsep dari trigonometri itu sangat penting untuk kalian pahami, karena walaupun kalian sudah benar perhitungannya, tapi pada ujungnya kalian tidak memahami trigonometri, kalian bisa salah. Dan kalau misalnya itu soal esai sih kalian mungkin masih bisa mendapatkan poin, tapi kalau misalnya pilihan ganda kalian bisa sepenuhnya salah, padahal sayang sekali kalian sudah mengerti konsepnya. Nah, jadi pembahasan kita mengenai latihan soal yang kedua ini sudah selesai sampai sini. Kalian jangan lupa tonton bentuk-bentuk latihan soal lainnya sehingga kalian bisa paham kombinasi-kombinasi latihan soal apa yang mungkin muncul untuk materi vektor ini. Nah, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih.